Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa sayyiati a'malina may yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudlil fala hadiyalah asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh, amma ba'd. Bapak dan Ibu yang saya hormati dan yang Allah muliakan, alhamdulillah terlebih dahulu kita panjatkan puji dan syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala karena berkat takdir serta curahan rahmatnya pada saat ini di hari Jumat yang pertama di bulan Februari kita bisa bertemu kembali untuk melanjutkan pelajaran kajian kitab Riyadhus Shalihin. Masih bab yang pertama, ini merupakan edisi lanjutan, keikhlasan dan menghadirkan niat dalam segala perbuatan, ucapan dan keadaan yang nyata atau yang samar. Nah, ini merupakan salinan terjemah dari bab yang pertama kitab Riyadhus Shalihin. Dan di dalamnya terdapat beberapa perubahan yang saya modifikasi lagi, Pak ya. Jadi ada yang dihilangkan, ada yang ditambahkan. Kita lihat keterangan yang berikutnya. Wa an Abi Hurairah radhiyallahu anhu qala, dari Abu Hurairah, semoga Allah ridho kepadanya, qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, Rasul telah bersabda, salatu rajuli fi jama'atin tajidu ala salatihi fi suqihi wa baitihi bid'an wa ishrina darajah. Salat seseorang lelaki dengan berjamaah itu melebihi salatnya di pasar atau di rumahnya secara sendirian atau munfarid dengan 20 lebih 3 sampai 9 tingkat derajatnya. Wa dzalika anna ahadahum idza tawaddaa fa ahsanal wudu. Yang demikian itu ialah karena apabila seorang itu berwudu dan memperbaguskan cara wudunya, summa atal masjid, kemudian mendatangi masjid, la yuridu ila sholah, tidak menghendaki ke masjid itu melainkan hendak sholat, la yanhazuhu ila sholah, tidak pula yang menggerakkan kepergiannya ke masjid itu kecuali hendak sholat. Nah, itu terjemah di sini hadisnya hadis nomor 10, Pak ya. Nah, ini ada titik 3, biasa dipotong untuk dibahas sebagian demi sebagian. Nah, kenapa hadis ini dijadikan oleh Imam Nawawi sebagai dasar untuk penjelasan niat? Di sini ada kata kuncinya, Pak ya. Di sini kata kuncinya tidak menghendaki ke masjid itu melainkan hendak bersolat, itu kan niatnya. Dia berangkat di rumah, sebelumnya dia berwudu dengan sempurna. Tujuannya apa? Untuk ke masjid. Itu niatnya untuk ke masjid. Karena dia meyakini masjid merupakan rumah Allah.
dan kita sekarang adalah tamu-tamu Allah. Karena masjid merupakan rumah Allah, maka Allah punya pengaturan. Yang pertama, yang junub tidak boleh masuk. Yang kedua, yang haid pun tidak boleh masuk. Karena ini merupakan rumah Allah. Allah punya aturannya. Nah, sehingga bagi mereka yang berniat untuk mendatangi masjid dan sholat secara berjamaah, maka Nabi memberikan penjelasan kepadanya, sholatnya itu akan diangkat derajatnya mencapai 20 lebih. Satu versi mengatakan minimal 25 dan ada yang 27 derajat. Itulah kelebihan kita sholat berjamaah di masjid. Nah, kemudian kalau kita mengembangkan, apakah boleh akad nikah di dalam masjid? Kemudian yang kedua, bolehkah sholat jenazah dalam masjid? Nah, itu boleh dan tidak itu bergantung tujuannya apa. Kalau tujuannya tujuannya akad nikah di masjid, karena masjid itu merupakan rumah Allah, bagi mereka yang akad di masjid tentu ada barokahnya. Dan nanti rumah tangganya akan sakinah, mawadah, warohmah. Nah, itu merupakan pemahaman yang tidak ada dasarnya. Orang melaksanakan akad nikah di masjid itu nggak ada nilai lebih, tidak ada. Apakah menjadi padlun atau abdul? Ya tidak ada, Pak. Nah, nanti saya mau nikahkan putra saya di masjid, Pak, ya, boleh enggak? Loh, kenapa di masjid? Itu rumah saya akan sempit, jabat tidak ada karpet, tidak ada sound system, nggak ada meja. Oh, silakan kalau begitu. Itu kan membantu kepada orang, Pak, ya. Nah, gitu, Pak. Jadi masjid silakan dimanfaatkan untuk perkara-perkara yang baik, gitu kan. Tapi jangan salah niat. Dulu zaman Rasulullah SAW, masjid dipergunakan untuk latihan. Untuk latihan main pedang, latihan berkuda, latihan memainkan tombak, Pak, ya, itu dalam masjid. Itu yang tidak ada latihan berenang. Nah, kenapa tidak ada? Tidak ada airnya, kan tidak kisi renang kan gitu, Pak, ya. Tidak ada, Pak. Nah, kemudian bolehkah sholat jenazah dalam masjid? Itu tujuan itu apa tujuannya? Kalau tujuannya agar ini doa si orang yang sholat mereka dapat diterima oleh Allah yang mau kuasa, nah itu juga bermasalah lagi. Orang sholat jenazah di masjid, di rumah itu kan sama saja, ada perbedaannya, Pak, ya. Tapi kalau tujuannya karena di rumah saya sempit, kemudian juga tidak mungkin menampung orang banyak, kalaupun kursi dikeluarkan, meja keluarkan, tetapi bakal sempit, maka meminjam di masjid. Nah, kalau begitu silakan dilaksanakan biar mampu menampung orang cukup banyak, ya. Nah. Salat seorang lelaki dengan berjamaah itu melebihi salatnya di pasar. Kenapa di pasar? Ya kan sambil usaha, tidak menghususkan. Atau di rumahnya karena malas ke masjid. Secara sendirian atau munfarid dengan 20 lebih 3 sampai 9 tingkat derajatnya. Jadi minimalnya kata hadis ini 23 dan maksimalnya sampai 29. Dalam hadis yang lain ada 2, Pak, ya, 25 atau 27 gitu, Pak. Nah, karena niatnya juga ingin sholat berjamaah di masjid. Ini lanjutannya, Pak. Nah, ini lanjutannya. Lam yahtu khutwatan illa rufi'a lahu biha darajah. Maka tidaklah ia melangkahkan kakinya selangkah kecuali ia dinaikkan tingkatnya sederajat. Wa khutta anhu biha khati'atun hatta yadkhulal masjid. Dan karena itu pula dileburlah satu kesalahan daripadanya, yakni tiap selangkah tadi sehingga ia masuk masjid. Fa iza dakhala masjid kana fi shalah.
apabila ia telah masuk ke dalam masjid, maka ia memperoleh pahala seperti dalam keadaan sholat. Acan sholat baru masuk. Maka nanti sholat hiya lati tuhbisuhu, selama memang sholat itu yang menyebabkan ia bertahan di dalam masjid tadi. Masih ada nggak lanjutannya? Oh ada Pak ya. Nah, sakiwai heula Pak ya. Nah, jadi di poin yang tadi kita pahami dulu, orang ini niatnya apa? Untuk memakmurkan masjid. Untuk memakmurkan masjid dengan cara sholat secara berjamaah. Nah maka tuh berjamaahnya Pak ya, barusan kita berjamaah kan, minimal kita punya pahala, kata hadis ini 23, yang lainnya kan 25, tuh sampai ke 29 kan di sini. Nah maka langkah-langkah kita ke sini Pak, dari satu langkah Pak ya. Di sini ada 2 poin ya. Poin yang pertama diangkat 1 derajat, poin yang kedua dihapuskan 1 kesalahan. Di hadis yang lain Ibnu Umar yang mengatakannya. Ibnu Umar memiliki kesimpulan, setiap orang di antara kita, kata dia, apabila berangkat ke masjid dengan niat untuk sholat berjamaah, maka dari 1 langkah akan diberikan 3 poin. Yang pertama dihapuskan dosa sama yang tadi, yang kedua diangkat 1 derajat, dan yang ketiga ditambah 1 kebaikan atau 1 pahala. Itu 1 langkah itu. Nah kita ke sini berapa langkah? Tinggal dihitung ku Bapak ke berapa langkah. Nah tentu yang paling jauh kan saya ke sini Pak ya. Saya dari GBA 2, ini kan GBA 1 kan. Itu kalau hitung langkah kan berapa langkah? Ya, tapi kan sedang pakai mobil, nyalah pakai mobil tenanaun kan, pakai motor juga kan sama Pak ya. Berarti melangkahnya tidinya kan dari sini ke sini, dihitung langkahnya, paling berapa langkah ke sini. Lumayan itu kan ada Pak ya, daripada tidur di masjid itu. Nah kemudian Pak ya, fa idza dakhala masjid kana fi shalah maka nati sholatu hiya lati tuhbisuhu. Apabila ia telah masuk ke dalam masjid, maka ia memperoleh pahala seperti dalam keadaan sholat, selama memang sholat itu yang menyebabkan ia bertahan di dalam masjid tadi. Bapak sholat maghrib berjamaah, nggak pulang, menunggu apa? Menunggu isya. Maka penantian yang tadi akan ditulis seperti orang yang sholat. Walaupun nggak dianjurkan untuk sholat sampai ke isya, enggak. Tapi diamnya itu Pak, itu diamnya karena Bapak menunggu kehadiran sholat isya, maka akan ditulis seperti orang yang sholat. Tidak sholat tapi hanya duduk menunggu tibanya sholat isya. Berlakukah hadis ini untuk subuh sampai duhur? Bapak beres sholat subuh teh pulang ke rumah, cicingnya di masjid. Ya danon serah balik oke pamajikan kerbaeud gitu kan. Mending di masjid aya teh panas gitu kan. Nah kenapa tidak pulang ke rumah? Nunggu lohor. Itu bukan bagus, itu pengedulan itu. Karena kalau dari subuh ke duhur bukan merupakan waktu penantian sholat, tapi waktu untuk mencari kehidupan kan gitu Pak ya. Faida qudiyati sholah, kata Allah, fangtashiru fil adi, bukan hayo nagog di masjid itu kan. Beres duhur cicing deui Pak, nah teu pulang nunggu asar cenah ente kumaha pagawean teh kitu. Nah itu kan bukan bagus Pak ya. Di hadis ini ada penjelasan yang menyatakan itu hanya waktu dari maghrib sampai ke isya. Dia nggak berlaku dari subuh sampai duhur atau duhur sampai kepada asar Pak ya. Jadi kalau Bapak habis maghrib itu sebaiknya tidak pulang ke rumah tapi menunggu sholat isya. Bukan berarti tidak boleh pulang, ya pulang silakan pulang saja Pak ya. Nah, saya kan di Tirtawangi itu nempel rumah dengan Masjid Al-Fatihah.
habis maghrib ya pulang gitu kan. Kenapa pulang? Ya saya lebih senang bikin makalah sampai menunggu waktu isya. Tuh di masjid dibikin makalah, nah udah ramai ku barudak gandeng gitu kan Pak ya. Itu beberapa kelebihan orang yang berangkat setelah berwudu dengan niat untuk memakmurkan masjid. Ada yang lupa di sini tadi Pak. Nah di sini Pak ya ada kalimat dan memperbaguskan cara wudunya. Memperbaguskan. Ini maknanya apa? Memperbaguskan cara wudunya. Kalau kita melihat teks hadisnya kan ini Pak ya. Nah, fa'asanal wudu, kemudian dia menyempurnakan wudunya, membaguskan wudunya. Itu wudu yang bagus seperti apa? Atau bagaimana praktiknya? Wudu yang bagus dicirikan bukan dengan rambut yang kulimis, dengan baju yang jibruk, bukan begitu. Tapi wudu yang dikerjakan oleh kita sama dengan yang Nabi praktekkan. Itu yang dimaksud pasna wudu dan melebihkan dari batas yang Nabi rekomendasikan. Itu cara berwudu dari membasuh kedua telapak tangan sampai membasuh kedua telapak kaki sampai dua mata kaki itu kan sama semuanya Pak. Yang membedakannya satu. Apa yang membedakannya? Tentang cara mengusap kepala. Ini yang berbeda. Mana kepala teh? Kepala itu kan dari sini Pak ya. Dari sini ke belakang sampai ke atas. Itu merupakan kepala. Kata Allah, famsahu biru'usikum, maka usaplah kepalamu. Usaplah kepalamu. Ini usap kepala bukan? Ulangi, mana kepala teh? Di leher ke atas. Ini di atas leher bukan? Iya, berarti ini kepala. Ya. Ini kepala bukan? Iya, bagian dari kepala. Ini pun bagian dari kepala. Kata Al-Qur'an, famsahu biru'usikum, maka usaplah kepalamu. Usap kepala. Usap kepala bukan? Usap kepala. Nah? Pipi bagian dari kepala. Bebas Pak, yang pokok usap kepala. Usaplah kepalamu. Usap. Beres begitu. Nah. Tapi disebabkan Nabi memberikan contoh, ya tidak bisa bebas. Nggak bisa bebas. Nah sahabat memberikan penjelasan. Bada'a bimuqaddami ra'sihi. Nabi mulai dari bagian depan kepala dari sini. Suma dhahaba bihima ila qafahu. Kemudian Nabi mengusapkan dua telapak tangan sampai ke tengkuknya. Ini kan tengkuk, ya. Dia bukan di sini ngegunuk di dia, bukan, tapi di sini ditarik ke belakang sampai ke tengkuk. Nah sampai tengkuk suma rodahuma. Kemudian Nabi mengembalikan kedua tangan ke tempat yang tadi Nabi mulai. Mana di sini kan? Di sini tarik ke belakang, di belakang tarik ke tempat Nabi mulai. Itu belum tuntas. Karena ini pun merupakan bagian dari kepala. Maka Nabi memasukkan telunjuk ke telinga, ya. Dengan telunjuk mengusapkan bagian dalam telinga, sementara ibu jari mengusap punggung telinga. Itu tentang cara mengusap kepala ketika berwudu yang Nabi laksanakan. Nah kemudian saudara-saudara kita, sahabat-sahabat kita, usap kepala tidak seperti itu. Kita bertanya, itu bercontoh kepada siapa kalau begitu? Yang Nabi contohkan dari sini, tarik ke belakang, tarik ke depan. Ini masuk berapa kali? Mashatan wahidatan, satu kali usapan. Nah itu Pak ya, yang termasuk pada kalimat fa'asanal wudu, kemudian memperbagus wudunya Pak. Kita pun ketika membasuh tangan sampai sikut, jangan pas bisi kurang Pak ya. Kalau kurang nanti tidak akan sah wudu kita.
Karena sehebat apapun seseorang mendirikan sholat, apabila bermodalkan wudu yang tidak sah, kumaha sholatnya? Ya, tidak akan diterima oleh Allah yang Maha Kuasa. Maka sebab itu dilebihkan. Melebihkan batas wudu, Nabi juga merekomendasikan, mengizinkan. Kalau jumlah tidak Nabi izinkan, minimal 1 kali, maksimalnya 3 kali. Kalau batas silakan dilebihkan, kata Nabi juga. Nah, itu beberapa penjelasan di hadis yang ke-10, Pak ya, yang barusan saya sampaikan tentang makna memperbaguskan cara wudunya. Lalu sekarang bagian yang terakhir di hadis nomor 10. Sekarang malaikat bagaimana sikapnya? Wal malaikatu yusalluna ala ahadikum madama fi majlisihi alladhi shalla fihi. Juga malaikat mendoakan untuk mendapatkan kerahmatan Tuhan pada seorang dari engkau semua selama masih berada di tempat yang ia sholat di situ. Sampai sekarang, Pak. Sampai sekarang. Kenapa sekarang tidak bubar? Ya, kita tidak bubar bukan menunggu ada bubur ayam, bukan kan? Tapi kita ingin ngaji pada saat ini. Dan sekarang ini kita lagi membaca apapun yang Nabi sabdakan. Apapun yang Nabi sabdakan merupakan bagian dari firman Allah yang Maha Kuasa. Ini kan klop, Pak ya, gayung bersambut, Pak. Kita ada di rumah Allah, kita juga membahas ilmu-ilmu Allah yang Maha Kuasa. Itu nilai lebih kita semua sekarang. Ya. Capek enggak Bapak? Capek mendengarkan, ya. Lebih repot mendengarkan daripada orang yang berbicara, ya. Itu kayak dengarkan repotnya apa? Menahan ngantuk, Pak. Udah capek nahan ngantuk dah tuh, ya. Duduk geus nangunyar, geus nyarane, geus dengdek gitu kan, betul kuripu-ripuna. Jarang ada kan orang yang ceramah sampaikan unutan, Pak ya. Kenapa? Tidak ripuh kalau ceramah, ya. Tidak ripuh kan gitu. Banyak. Itu yang capek apa yang capek? Touring tuh capek kalau touring. Touring itu capek, touring tapi happy gitu, Pak Ji ya. Happy gitu. Boleh nggak umat Islam touring? Ibadah, Pak ya, ibadah. Siru fil ardi, kata Allah. Bepergianlah kamu di muka bumi. Jadi jangan dianggap itu touring, bukan ibadah, Pak. Itu perintah Allah kan. Siru fil ardi, bepergianlah kamu di muka bumi. Karena sepeda, mangga, karena motor, sok, karena mobil, jig, silakan Tuhan. Yang pokok apa? Siru fil ardi, kata Allah, Pak ya. Nah. Berpahalakah? Insya Allah ada pahalanya, Pak. Nah, di masjid sekarang jelas, Pak ya. Karena kita punya niat ingin memakmurkan Masjid Allah yang Maha Kuasa, itu merupakan niat suci kita, maka beberapa keuntungan pun akan kita dapatkan. Nah, yang terakhir adalah doa dari malaikat kepada kita. Di Al-Ahzab Allah kan berfirman, sesungguhnya Allah dan malaikat mereka bersolawat kepada siapa? Kepada Nabi. Itu ternyata malaikat pun bukan kepada Nabi, kepada kita pun sama. Kata ini hadis kan gitu, Pak ya. Wal malaikatu yusalluna ala ahadikum, kata Allah. Juga malaikat mendoakan, mengucapkan sholawat untuk mendapatkan kerahmatan Tuhan pada seorang dari engkau semuanya. Selama masih berada di tempat yang ia sholat di situ, bukan pengedulan, tapi niatnya apa? Untuk memakmurkan Masjid Allah yang Maha Kuasa. Kita beres sholat, nyambung kepada kajian seperti ini. Apa itu doa malaikat? Di sini ada beberapa macam doa, beberapa poin. Yang pertama, Allahumarhamhu, ya Allah, curahkanlah rahmat kepadanya. Satu. Yang kedua, Allahumma gfirlahu, ya Allah, ampunilah dia. Yang ketiga, Allahumma tub alaihi, ya Allah, berikanlah tobatmu kepadanya. Malam yu'di fihi mana Pak? Selama orang tersebut tidak berbuat buruk, gitu ya.
malam yuhdis bihi, atau tidak berkata-kata yang buruk padanya. Jadi hati-hati kalau kita berada di masjid, ya jangan mengangkat aib orang lain. Bukan berarti di pasar boleh, di rumah boleh, tetap sama dilarang. Lebih-lebih di masjid tidak boleh seperti itu. Beres sholat, beres ngaji, dia ngomongkan ustad di masjid, itu doraka, Pak ya. Doraka teh Pak. Diberi ilmu ke ustad, tapi ketika bubar pengajian dioromongkan ustadna gitu kan. Nah, itu berlipat ganda nanti dosanya, Pak ya. Nah, itu penjelasan hadis nomor 10, Pak. Sekarang kita tingkatkan pada hadis yang berikutnya, Pak. Biar cepat baca terjemahnya saja, Pak ya. Iya, Pak. Langsung terjemahnya, Pak. Dari Abul Abbas, yaitu Abdullah bin Abbas bin Abdul Muttalib radhiyallahu anhuma, dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, dalam suatu uraian yang diceritakan dari Tuhannya tabaraka wa taala. Ini namanya hadis qudsi, Pak ya. Itu secara global ada dua macam hadis. Yang pertama hadis nabawi, yang kedua hadis qudsi. Hadis nabawi ada 3 kan, Pak ya. Ada qauliyah, sabda, kemudian fi'liyah, tindakan Nabi, takririah, kesepakatan Nabi. Kalau qudsi tidak ada. Itu hadis qudsi secara bahasa kudus kan ini, Pak ya. Dikata-kata bersih atau suci. Yaitu firman Allah yang tidak tercantum di dalam Quran, maka disebut hadis qudsi. Dijaminkah sahih? Ya tidak juga. Bergantung kepada para periwayatannya. Nah, cirinya itu kalau kita lihat teks hadis, ini kalimat ciri khasnya. Fima yarwihi an rabbihi. Ini ciri khasnya. Jadi Nabi bersabda tentang apa yang Tuhannya riwayatkan kepada dia. Nah, ini kalau yang merah tidak ada berarti namanya hadis nabawi. Kalau muncul kata-kata ini fima yarwi an rabbihi, itu berarti dia merupakan hadis qudsi, firman Allah yang tidak tercantum di dalam Al-Qur'an gitu. Pak, ada kalimat ini yang membedakannya, Pak ya. Fima yarwi an rabbihi disebutnya, Pak. Itu kalimatnya. Innallaha katabal hasanat wasaiat summa bayyana dzalik. Kita lihat lagi terjemahannya, Pak. Sesungguhnya Allah Ta'ala mencatat semua kebaikan dan keburukan, Pak. Itu yang nyatetnya siapa? Apakah Allah? Ya enggak, tapi kan punya petugas. Siapa petugasnya? Ya Roki pencatat amal baik, Atid pencatat amal buruk. Nah, itu kira-kira berapa tebal, Pak ya, buku yang kita miliki selama ini? Saya dulu pernah mengkoleksi buku-buku ketika di SD, genep tahun, Pak, terus naik, pernah ngenog gitu kan, di kelas 0 naik genep tahun, Pak ya. Eta buku catatan di lomarian sagupet, Pak, eta. Itu baru 6 tahun teh dikurangi dengan libur sekolah, dikurangi teu asup belajar. Tapi ketika digunakan sagupet buku catatan di SD teh. Nah, sementara ini Pak, tidak ada satupun ucapan yang terlewat. Wa ma yalfidu min qaulin illa ladaihi raqibun atid, kata Allah. Tidak ada satupun ucapan yang terlewatkan kecuali kanan kirinya ada raqib dan atid. Saya sekarang berbicara seperti tulis oleh raqib. Bapak juga menyimak, ibu juga sama menyimak, ditulis oleh raqib. Tapi dalam hati ibu muncul kan kebencian kepada penceramah. Ini geuleuh kata Ustaz, hati-hati, atid yang nulis nanti, Bu ya. Itu, Bu. Tapi insya Allah nggak ada di sini, Pak ya, nggak ada. Maka jadikan sikap kita untuk mempasifkan siapa? Atid. Tidak ente mah cicing atau loba bergerak. Seperti itu. Dengan cara apa? Munculkan berbagai amal baik, berbagai amal saudari kita, dengan harapan raqib lebih giat mencatat amal-amal baik kita. Keuna atid masana sare lah ke urang teh. Eta mah cicing atid dah tong loba nyatet gitu kan. Mungkin enggak catatan amal kita akan terkena oleh virus? Ya tidak mungkin.
Saya punya catatannya kuliah baheula ditulis berupa dina plastis dulu banyak. Dina plastis geus poho deui pan kumaha capresitna dengan pencet itu kan blus deui ketik ya geus lupa lagi kan Pak ya. Nah itu. Ketika dibuka teh sekarang teu kabaca ku virus kan kerusakeun itu kan ku virus Pak ya. Nah, itu kalau hadis milik Allah tidak mungkin terkena virus, tidak mungkin. Tidak mungkin Pak. Apa nama hadisnya? Di dalam surat Yasin 12 Allah menjelaskan kan, inna nahnu nuhyil mauta wa naktubu maqaddamu asarahum wa kulla syai'in ahsaynahu fi imamin mubin. Ternyata imamum mubin itulah hadis milik Allah. Dicatat di sana Pak. Tidak mungkin terkena oleh virus. Tebal enggak? Ya kalau produk orang tentu akan tebal. Bahkan produk orang yang pintar kan kita bisa menyimpan data, menyimpan foto, menyimpan kitab kan dalam bentuk yang sangat kecil ya di HP ya Pak. Ini kan produk manusia ini. Tinggal diklik kan. Contoh di sini saja Pak. Nah, saya akan membuka ini file di sini saya kumpulkan yang ada di sini sejak tahun berapa? Sejak tahun 2004 ada di sini Pak. 2004 ini ada data 2004 di sini ada saat semuanya Pak ya. Oh, ada di sini Pak. Ini baris segede iya Pak. Ini buatan siapa? Buatan manusia. Saya membutuhkan apa? Saya membutuhkan tentang Al-Kahfi. Bagaimana hukumnya orang membaca Kahfi malam Jumat? Tinggal diklik ku saya Pak. Nanti akan ada di sini catatannya. Mana acan Pak. Nah, oh di sini ada surat Al-Kahfi. Saya buka. Oh ini penjelasannya tentang hukum membaca Al-Kahfi di malam Jumat. Bagaimana hadisnya? Ini baru ciptaan manusia seperti ini. Kita nanti akan dipanggil pada hari kiamat Pak ya. Tina aheula pan Asep. Ah, datang Asep. Tina aheula. Intep AA-nya, AA gitu pan, AA heula gitu. Abdul nah dipanggil pan seorang saurang Pak. Yang pertama ditanya dihisab nanti masalah apa? Masalah salat kata Nabi kan. Inna awwala ma yuhasabihil abdu yaumal qiyamah min amalihi salatuhu kata Nabi. Sesungguhnya amal seorang hamba yang pertama dihisab pada hari kiamat ialah salatna. Cisna si AA teh kumaha salatna diklik berat salatna bray salatna aya semuanya Pak. Nya kitu kurang lebih seperti itu kan. Banyak bolongnya sana. Lihat yang sunatnya, klik yang sunatnya bray ada. Oh ini rajin yang sunatna aya. Sok hitungkeun sana kadinya. Itu Pak. Tidak mungkin ada amalan kita yang kena ku virus tidak mungkin Pak ya. Wa kulla syai'in ahsaynahu fi imamin mubin kata Allah. Dan segala perkara kami catatkan, kami kumpulkan dalam kitab induk yang nyata. Apa? Lauhul Mahfuz namanya. Tah di sana catatan kita, Pak ya. Jadi ini dia dalam hadis qudsi, sesungguhnya Allah Ta'ala itu mencatat semua kebaikan dan keburukan, kemudian menerangkan yang sedemikian itu, yakni mana-mana yang termasuk hasanah dan mana-mana yang termasuk sayyi'ah. Mana kebaikan, mana keburukan. Lalu, maka barang siapa yang berkehendak mengerjakan kebaikan, berkehendak. Sudah belum? Belum. Baru berkehendak. Berniat kan? Barang siapa yang berniat mengerjakan kebaikan baru berniat. Kemudian tidak jadi melakukannya tertulus. Erek sodakoh. Hayang rokok ketang. Tertulus sodakona meli udun. Dosa ke orang yang tadi? Tidak berdosa. Yang ada punya pahala justru Pak. Lanjutkan ya. Maka barang siapa yang berniat mengerjakan kebaikan kemudian tidak jadi melakukannya, maka dicatatlah oleh Allah yang Maha Suci dan tinggi sebagai suatu kebaikan yang sempurna di sisinya. Rek sedekah geuat ditulis sempurna.
Cek hatena padahal moal. Dan ngabobodo ka malaikat. Apakah dihapus deui moal eta? Malaikat lebih apa sejak awal. Di zaman tukang ngalonyeng si emang tong dicatat cenah ngalonyeng si eta mah. Saya diniatkan akan ngaji ke sini. Di 2 Jumaah ka tukang geus diniatkan. Ya. Senanaha kamari teu hadir. Kenapa tidak hadir kemarin? Jumat yang ketiga Pak Yusman, kenapa saya tidak hadir? Bukan hoream. Tapi saya ragu, ieu teh pre teu pengajian cinta ya. Bisa pre moal kaitu. Udah disiapkan tuh makalahnya Pak. Hanya tidak informasi kan gitu Pak ya. Karena takut libur kan begitu ya. Karena pernah mengalami pengajian baru dimulai kan udah ada rencana rutin. Suatu ketika ya tidak ada informasi, kada perjanjian, dah geus janji datang ternyata posa da libur cenah tengah bejaan atau tak ieu bisi kitu pikiran kamari teh. Kagak ke sini gitu kan, mohon dimaafkan ya gitu. Jadi bukan apa-apa, bukan hoream tapi nya bisi bertepuk sebelah tangan gitu kan. Duh mending getol tidak kita kami datang, tapi bisi kitu kan jadi malu saya kan Pak ya. Lebih baik kalau udah datang saja kan. Nah tapi kalau tadi kan Jumat yang ini kan banyak yang ngajapri, ada berapa orang kan ini sampai dihitung ya ada 4 orang lah yang ngasih tahu lah. Ya terima kasih lah atas perhatiannya kan gitu Pak ya. Nah bagi orang yang berniat di hari Salasa, Rebo, erek ngaji hari ini, hari Jumat, dicatat etikoroki. Kita lihat teks Arabnya Pak ya. Teks Arabnya Pak. Nah ini Pak. Hamma. Bukan nama orang, bukan. Di sini hamma artinya bertekad, udah bulat Pak. Bukan ragu. Ngaji entong. Erek cenah. Itu bukan hamba itu. Tapi syak. Apa syak? Antara iya dan tidak. Pokoknya rek ngaji engke. Ternyata ada halangan. Maka niat orang yang tadi akan ditulis satu kebaikan kendati pun dia tidak jadi melaksanakannya. Muncul pikiran dalam hati kita, kalau demikian satu niat dulu tapi tolong dilaksanakan. Ingat malaikat lebih paham kepada niat kita yang sebenarnya seperti apa. Ya senang barudak, mulai bulan ini kita akan menghidupkan saum sunat Senin Kemis sambil berlatih untuk memasuki bulan Ramadan. Cik bapak nate bilang kepada anak-anaknya, kata istrinya, kata ibunya, kapan sana Pak mulai? Ya kita mulailah insya Allah Senin depan aja. Dicatat ke malaikat raqib, nya ge tulus. Atau genah urang niatnya terus, sok niat terus. Silahkan niat terus gitu ya. Nah, dilanjut Pak ya. Mana tadi teh Pak? Dan barang siapa berkehendak mengerjakan kebaikan kemudian jadi melakukannya. Kalau tadi kan tidak ya, berniat tapi batal. Wah, berangkat Jumahan ke masjid siap arek kasukut uang karena kenceng 5.000 ya. Gilig Pak. Kenceng lewat di kodok. Boh, konten itu dikana es potongkeun cenah beak dieu teh tulus ya. Itu batal enggak pahalanya? Tidak batal, tetap ada pahalanya. Itu namanya hamma, niat yang begitu kuatnya. Sekarang niat dibuktikan dengan aksinya gitu kan. Niat besok akan tahajud dilaksanakan, niat di depan akan sunat juga dilaksanakan. Maka dicatatlah oleh Allah sebagai 10 kebaikan di sisinya sampai menjadi 700 kali lipat, bahkan dapat sampai menjadi berganda-ganda yang amat banyak sekali. Yang amat banyak sekali bahasanya. Jadi satu kebaikan baru berniat akan ditulis satu pahala. Ketika diamalkan maka minimal berapa? 10 hingga lipatan tak terhingga. Itulah betapa mulianya niat yang baik di sisi Allah yang Maha Kuasa.
Selanjutnya, barang siapa yang berkehendak sekarang, Pak ya, barang siapa yang berniat mengerjakan keburukan, kemudian tidak jadi melakukannya, maka dicatatlah oleh Allah Ta'ala sebagai suatu kebaikan yang sempurna di sisinya. Ya kan terbalik, Pak. Dia berniat untuk melaksanakan keburukan tapi terjadi, berpahala enggak? Berpahala karena tidak jadinya, Pak. Ya. Tapi kalau orang itu berniat melaksanakan keburukan, belum dicatat, ketika dilaksanakan satu dosa. Amal baik berniat, Pak, satu dilaksanakan 10 sampai tak terhingga. Niat amal buruk mau dicatat oleh Allah, ditahan heula ku Allah teh, Pak. Ketika diamalkan satu dosa, ditinggalkan satu pahala. Nah, maka niat merupakan pintu amal baik kita sebetulnya, Pak. Ya. Maka bimbinglah niat kita agar kita senantiasa ada dalam ridho Allah yang Maha Kuasa, Pak ya. Dan barang siapa yang berkehendak mengerjakan keburukan itu, kemudian jadi melakukannya, maka dicatatlah oleh Allah Ta'ala sebagai satu keburukan saja di sisinya. Tah keburukan apa ngan hiji mau diamalkan teh. Tapi akan berkelanjutan gitu kan, akan berkelanjutan. Tapi kalau amal baik baru berniat belum diamalkan, satu ketika diamalkan minimal 10 sampai lipatan tak terhingga ya. Nah, sepertinya malam hari ini hanya bisa disampaikan 2 hadis, Pak ya. 10 dan 11, Pak. Udah jam 6 kurang 20 menit, kita manfaatkan sekarang untuk tanya jawab kalau ada. Ya, Bapak dan Ibu yang saya hormati dan yang Allah muliakan, itu saja yang dapat saya sampaikan pada kesempatan ini. Insya Allah nanti di Jumat mendatang kita akan lanjutkan pada hadis nomor berikutnya. Ya, gitu saja Bapak dan Ibu yang saya hormati dan yang Allah muliakan. Insya Allah nanti kita akan lanjutkan di Jumat yang ketiga bulan Februari, Pak ya. Nah, mudah-mudahan dari bahasan yang tadi saya sampaikan dapat dijadikan ilmu oleh kita semua, dan juga harapan kita sama, mudah-mudahan ibadah yang kita amalkan selama ini Allah membimbing niat baik kita agar menjadi amalan solihan, amal yang saleh. Juga tidak lupa kita doakan bagi sahabat kita, kerabat kita yang sakit. Apabila tidak bisa ikut kajian pada saat ini, mudah-mudahan Allah memberikan kesembuhan kepadanya dan memberikan kesabaran, ketabahan kepada anggota keluarganya. Juga bagi jamaah yang tidak bisa ikut kajian karena mereka punya pekerjaan, ya kita doakan semoga pekerjaannya dapat barokah dari Allah Subhanahu wa taala. Amin ya Allah ya rabbal alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.